lagi sama gua Dev5 Review. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini gua akan mereview sebuah film series yang mengisahkan perjalanan sebuah geng paling ditakuti di Inggris dengan judul Peaky Blinders. Film ini berlatar di kota Birmingham, kerajaan Inggris tahun 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1. Uniknya, geng ini dijalankan oleh satu anggota keluarga dengan marga Shelby yang dipimpin oleh sosok ambisius dan licik yang merupakan aktor utama di film ini, yaitu Thomas Shelby yang diperankan oleh Cillian Murphy. Ia dan keluarganya ingin memperluas pengaruh gengnya ke semua daratan Inggris. Film ini memiliki 5 season dan kabarnya akan ada season ke-6. Di sini gue akan mereview film ini per 2 episode. Daripada kalian penasaran, kita langsung gaskin saja ke videonya. Scene awal film ini dimulai pada seorang yang bernama Thomas Shelby yang sedang membawa kudanya ke kampung pecinan untuk dimantrai agar bisa menang saat balapan kuda. Thomas Shelby adalah ketua dari geng Peaky Blinders yang menguasai Birmingham, Inggris. Mereka mempunyai tempat judi ilegal untuk balapan kuda dan mereka yang mengatur segalanya untuk wilayah Birmingham. Saat dia pulang ke tempat perjudian, ia berdebat dengan kakaknya yang bernama Arthur Shelby. Walau Thomas memantrai kuda itu hanya untuk gimmick, agar para penjudi bertaruh pada kuda itu, Arthur sangatlah ketakutan karena bisa saja kuda itu memenangkan balapan yang mengakibatkan tempat judi yang mereka kelola itu bangkrut. Tetapi, karena Thomas sangatlah pintar, ia sangatlah yakin akan pemikirannya. Lalu, scene berpindah ke sebuah bar. Di sana, ada Thomas dan Freddy yang merupakan salah satu pemimpin paham komunis. Di sini, Freddy menceritakan bahwa ia mendapatkan informasi dari kantor BSA tentang adanya perampokan skala nasional, dan ia mendapatkan nama-nama yang dicurigai sebagai tersangka. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada seseorang yang babajeg masuk ke bar. Dia adalah Danny, seorang pejuang perang yang masih tetap merasakan trauma akan kengeriannya Perang Dunia ke-1. Ternyata, Thomas, Freddy, Arthur, serta Danny adalah para tentara yang selamat dari kengeriannya Perang Dunia ke-1 saat di Prancis. Scene pun berpindah ke seseorang yang berada di sebuah gerbong kereta api yang sedang melihat sebuah dokumen rahasia. Dia bernama Mayor Campbell. Ia dikirim oleh Perdana Menteri untuk menyelidiki dan menangkap perampok senjata dari pabrik senjata BSA yang menjadi ancaman bagi kerajaan Inggris. Kemudian, di markas Peaky Blinders, sedang ada meeting para anggota yang dihadiri oleh Thomas, Arthur, Bibi Foley, John, dan Ada. Mereka semua adalah keluarga bermarga Shelby. Pada saat Arthur membicarakan bahwa Birmingham kedatangan polisi baru yang menyelidiki suatu hal yang tidak mereka ketahui, Thomas langsung menjawabnya. Mereka sedang menyelidiki dan membersihkan kota dari orang-orang komunis yang melakukan penghasutan dan revolusi. Tetapi Bibi Foley tidak percaya dengan omongan Thomas. Lalu ia mengajak Thomas berbicara di sebuah gereja. Di sini, Thomas mengatakan dengan jujur bahwa ia sedang ada pekerjaan bisnis, yaitu akan menjual sebuah motor mesin yang ia rampok dari pabrik BSA. Tetapi, ia salah mengambil peti yang seharusnya berisi motor, tapi malah berisikan senjata mesin dengan peluru yang sangat banyak. Dan seketika, Bibi Foley pun marah karena mungkin polisi itu datang karena ingin mendapatkan senjata itu. Bibi Foley pun takut jika senjata itu menjadi bumerang bagi Thomas nantinya, sehingga dia menasihati Thomas agar berpikir dengan jernih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Thomas pun langsung bergegas mengurusnya.
scene pun kemudian berpindah ke sebuah sungai, di mana Aida bertemu dengan Freddy. Ternyata mereka itu berpacaran dan mereka pun indahoy di sebuah terowongan sungai. Kayak gak ada rumah aja, duh, parah. Lalu, Bar kedatangan wanita cantik yang bernama Grace. Ia sedang mencari lowongan kerja, tetapi langsung ditolak oleh pemilik bar karena ia terlalu cantik untuk bekerja di sebuah bar yang kotor. Lalu, ia meyakinkan si pemilik bar dengan sebuah nyanyian bahwa ia bisa dan bersedia bekerja di tempat itu. Dan akhirnya, ia pun diterima karena nyanyiannya yang indah. I wish I was in Carrickfergus, only phone in Ballygrand. Lalu, di kantor polisi, saat si mayor pidato, para polisi lain pun terdiam karena ia mengatakan bahwa kantor polisi ini sudah tidak peduli lagi dengan keamanan dan hukum masyarakat. Yang ada hanya mau mendapatkan uang suap dari mereka yang jahat tanpa menegakkan hukum yang sesuai. Sudah seperti di negara Wakanda aja ya guys. Lalu, di tengah pidatonya, ia mendatangkan sekelompok anggota polisi baru yang bersih dan takut akan Tuhan. Dan ia memerintahkan bahwa polisi barulah yang akan berada di jalanan mulai matahari terbit besok. Kemudian, saat Arthur pergi ke bioskop untuk bersenang-senang, tiba-tiba dia ditangkap oleh para polisi dan dipukuli. Ternyata, para polisi itu disuruh oleh mayor untuk menangkapnya agar bisa diinterogasi. Saat diinterogasi sambil disiksa, si mayor bertanya tentang perampokan itu. Tetapi, karena Arthur tidak tahu apa-apa, dia pun tidak menjawab pertanyaan si mayor. Karena si mayor merasa tidak ada gunanya menginterogasi Arthur, akhirnya dia dibebaskan. Saat Arthur sampai di rumah, ia diobati oleh para anggota keluarga Peaky Blinders. Lalu, dia membicarakan bahwa si mayor meminta agar Peaky Blinder menjadi mata-matanya karena ia dikirim oleh Perdana Menteri untuk menyelidiki perampokan. Thomas pun bingung karena dialah yang melakukan perampokan itu. Karena Thomas kebingungan dan merasakan stres yang sangat berat, ia pun akhirnya menghisap rokok Bob Marley untuk menenangkan diri. Tetapi, saat ia terlelap, ia selalu dihantui oleh mimpi masa lalunya semasa perang di Perang Dunia ke-1 yang mengakibatkan teman-temannya tewas. Di pagi harinya, Danny yang mendapatkan trauma yang sama dengan Thomas, ia tidak sengaja membunuh orang Italia yang mengakibatkan perpecahan antara Peaky Blinders dan para geng Italia. Bener-bener beban nih orang. Di sisi lain, Mayor bertemu dengan Mr. Churchill yang merupakan seorang menteri utusan Raja Inggris. Mr. Churchill bertanya kepadanya, siapakah perampok senjata itu? Karena itu sangatlah bahaya jika berada di tangan yang salah. Mayor pun meyakinkan bahwa ia akan mendapatkan dan menangkap perampoknya sampai tidak tersisa satupun. Malam pun tiba, Thomas dan anak buahnya langsung memindahkan senjata itu ke kapal agar bisa membuangnya tanpa diketahui oleh siapapun melewati sungai. Tetapi, ia tiba-tiba berubah pikiran dan lebih memilih untuk menyimpan senjata tersebut. Dan ia pun dinasihati oleh pamannya yang masih keluarga Selby, namun jarang ikut andil dalam kegiatan geng yang bernama Charlie. Charlie berkata, itu akan membawa malapetaka jika tidak dibuang. Karena Thomas sangatlah teguh dengan pendiriannya, ia tetap saja ingin menyimpan senjata tersebut dan menyembunyikannya di sebuah gudang di dermaga. Di keesokan harinya,
si Mayor datang ke sebuah museum, dan ternyata guys, dia bertemu si Grace. Dia adalah anak temannya di kepolisian yang meninggal karena kekejaman IRA atau Irlandia yang menginginkan revolusi terhadap Inggris. Dan ternyata guys, dia itu adalah seorang mata-mata yang si Mayor kirim untuk menyelidiki perampokan itu. Di sisi lain, Danny yang sudah membunuh orang Italia, ia terpaksa harus dibunuh oleh Thomas karena permintaan dari geng Italia untuk sebuah perdamaian karena sudah membunuh salah satu anggota gengnya. Dan Danny pun mengatakan bahwa ia rela mati tetapi dengan satu syarat, yaitu ia meminta Thomas untuk mengurus keluarganya serta anaknya harus bekerja dengan layak. Keren sih, walau si Danny ini mentalnya sedikit terganggu karena trauma, ia masih saja memikirkan keluarga. Ternyata guys, Danny itu tidak mati. Peluru yang ada di pistol Thomas itu hanyalah otak domba untuk meyakinkan para gangster Italia bahwa Danny sudahlah mati. Dan Thomas pun memberikan pekerjaan rahasia kepada Danny. Dia disuruh untuk ke London. Kemudian, saat Thomas pulang ke rumah, ia tiba-tiba dimarahi oleh Arthur bahwa kuda yang ia mantrai itu menang dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi tempat judinya. Tetapi Thomas memberitahu Arthur bahwa itu adalah trik untuk menjatuhkan para penjudi dan meraup keuntungan yang besar. Lalu Thomas mengajak para Peaky Blinders untuk pergi ke pekan raya. Tetapi ternyata ia malah menemui Johnny Dogs dan Lee Family. Johnny Dogs merupakan sahabat dari Thomas serta memiliki hubungan dekat dengan Lee Family. Sedangkan Lee Family merupakan sebuah geng yang tidak beda jauh dengan Peaky Blinders karena anggota gengnya dominan diisi oleh keluarganya. Thomas menemui Johnny Dogs untuk menukar mobilnya dengan seekor kuda melalui permainan lempar koin. Gila gak tuh nukar mobil sama kuda? Untungnya, ia memenangkan permainan lempar koin itu. Akan tetapi, saat mereka akan pergi, Lee Family malah menghina keluarga Peaky Blinders, yang akhirnya Thomas pun marah dan terjadilah perkelahian. Di tempat lain, saat Aida dan Freddy sedang in the hoy, tiba-tiba para polisi melakukan razia kepada orang-orang yang memiliki paham komunis untuk mencari tahu siapa yang merampok senjata itu. Untungnya, Freddy dan Aida berhasil kabur sehingga mereka tidak ikut tertangkap oleh polisi. Saat para Peaky Blinders pulang, mereka dikejutkan dengan kerusakan yang diakibatkan polisi di saat mereka tidak ada. Mereka kesal karena masyarakat di sana sudah membayar uang keamanan untuk penjaga mereka. Tetapi, karena gara-gara si Mayor itu, mereka gagal menjaga keamanan masyarakat di sana. Lalu, Bibi Polly mengajak Thomas untuk berbicara berdua. Bibi Polly pun bilang bahwa ia pun didatangi oleh si Mayor yang mencari senjata itu, dan ia memberitahu bahwa si Mayor ingin bertemu dengan Thomas karena ingin membicarakan kerjasama dengannya. Karena Thomas kesal dengan cara si Mayor, ia pun ingin membalas perlakuan dari si Mayor. Thomas pun menghasut seluruh masyarakat untuk membakar foto Raja Inggris di jalanan, dan ia pun mengundang seorang wartawan untuk mencatat kejadian yang terjadi pada hari itu yang dilakukan oleh si Mayor. Dan pada akhirnya, pembalasan itu mendapatkan perhatian dari Raja Inggris, sehingga menyuruh Mr. Churchill untuk mengurusnya.
Kemudian, ia pun menelepon si mayor dan memarahinya karena perbuatan yang ia lakukan menyebabkan raja merasa malu. Mr. Churchill pun menanyakan hasil dari investigasinya, dan ia ingin segera mendapatkan hasilnya dengan cepat. Lalu, saat Thomas akan membawa kudanya, ia diberitahu oleh Charlie bahwa ia mendapatkan pesan dari Lee Family. Lee Family menyatakan perang dengan Peaky Blinders. Tetapi, Thomas tidak peduli akan hal itu, dan Charlie pun heran dengannya. Kenapa ia selalu terlibat masalah? Saat Thomas melewati bar, ia disapa oleh Grace dan meminta untuk memperbolehkannya nyanyi di bar karena ia merasa lagu itu penting untuk masyarakat. Thomas pun tertarik dengan Grace, lalu ia mengajak Grace untuk mendampinginya di balapan kuda. Sesampainya di tempat judi miliknya, ia diberitahu oleh Bibi Polly bahwa Ada ternyata hamil oleh seseorang. Thomas pun marah dan langsung mendatangi Ada yang sedang nonton di bioskop. Thomas pun diberitahu Ada yang menghamilinya adalah Freddy, yaitu teman seperjuangannya. Di keesokan harinya, Thomas bertemu dengan Mayor di sebuah restoran seperti yang sudah dijanjikan. Di pertemuan itu, Thomas diintimidasi oleh si Mayor tentang adiknya yang indahoy dengan Freddy. Tetapi, karena Thomas sudah lebih dulu mengurusnya, jadi tidak masalah dengan intimidasi itu. Lalu, Thomas pun meminta sebuah perjanjian dengan si Mayor bahwa jangan mengusik bisnisnya dan keluarganya. Dengan imbalan ia akan memberikan senjata yang dicuri itu. Dengan terpaksa, si Mayor pun menyetujuinya. Di malam harinya, Mayor bertemu dengan Grace dan memberitahu bahwa ia mempunyai misi untuk Grace untuk mendekati Thomas dan mendapatkan informasi senjata yang ia sembunyikan. Di tempat lain, saat Thomas tertidur, ia dibangunkan oleh anak buahnya untuk melihat kudanya yang sakit karena dikutuk oleh Lee Family. Dengan terpaksa, ia harus membunuh kuda itu. Sorry. Is empty and I haven't got a penny. But if I... Lalu, ia pergi ke bar untuk menenangkan dirinya, dan ia meminta Grace untuk menemaninya minum. Mereka pun berbincang, dan Grace membicarakan gaun yang akan ia pakai untuk mendampingi Thomas saat di balapan kuda. Tetapi, Thomas memberitahu bahwa yang akan datang adalah Billy Kimber, si pemilik pacuan kuda. Lalu, Grace pun berpikir, kalau yang datang itu adalah si pemilik pacuan kuda, ia harus menggunakan gaun yang mahal, supaya tidak membuat malu Thomas. Kemudian, karena Thomas sedang menginginkan ketenangan, ia meminta Grace untuk menyanyikan sebuah lagu. Sad. I'll break your heart. Already broken. In a neat little town called Belfast, happiness. Sad boy parah. Di keesokan harinya, saat Ada ingin pergi keluar kota, ia bertemu dengan Freddy. Yang ternyata, Freddy diberitahu oleh Thomas bahwa Ada hamil dan menyuruhnya pergi bersama Ada jauh dari Birmingham, dan ia pun melamar Ada. Tetapi, Freddy tidak menuruti perkataan Thomas dan justru tidak ingin pergi dan akan menikah di Birmingham saja karena ia tidak takut dengan Thomas. Malam pun tiba. Saat para Peaky Blinders berkumpul di bar, mereka didatangi Billy Kimber dan anak buahnya yang mencari Thomas Shelby. Saat mereka bertemu, Billy Kimber menanyakan siapa bos dari geng Peaky Blinders karena dia tidak tahu siapakah Thomas Shelby itu. You said you wanted men called Shelby. You've got 3 of them. By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? Lalu, Billy Kimber membicarakan bahwa ada hal yang aneh di pacuan kuda yang diduga itu dimanipulasi oleh Thomas.
saat Billy Kimber membuat keputusan akan membunuh Thomas, Thomas langsung membicarakan bahwa ia tahu masalah yang sedang terjadi di pacuan kuda Billy Kimber, yaitu kerusuhan di pacuan kuda oleh Lee family. Karena tidak berdayanya anggota dari Billy Kimber, Thomas pun memberitahu bahwa ia pun sedang ada masalah dengan Lee family. Jadi, dia memberikan penawaran kerjasama untuk mengurus Lee family saat pacuan kuda berlangsung. Karena rencana yang ia pikirkan berhasil, Thomas pun senang dan menyuruh anggotanya untuk menghadiri acara tersebut dengan pakaian yang rapi. Review film Peaky Blinders episode 1 dan 2 pun selesai. Jika kalian suka dengan review F5, silahkan like dan subscribe aja ya. Dan jika ada saran atau masukan, silahkan komen saja di bawah. Terima kasih. Sad. I'll break your heart. Already broken.